Kugagalkan pernikahan dengan mahar mewah suami untuk istri baru di depan keluarga, kutagih hutangnya mantan suami dan bilang silahkan ambil mantanku yang miskin. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aku masih ingat jelas. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Di balik jendela kaca yang buram oleh embun, aku duduk termenung. Tangan kiriku menggenggam muk kopi yang sudah lama dingin. Sementara mataku kosong menatap jalanan yang basah. Hujan biasanya membawa ketenangan, tapi tidak malam itu. Bagi diriku, suara hujan justru seperti ribuan jarum yang menusuk hati, mengingatkan kembali pada luka lama yang belum juga sembuh. Namaku Arini, seorang perempuan yang pernah percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Namun, keyakinan itu hancur setelah aku dikhianati oleh orang yang dulu kupanggil suami. Kilas balik kehidupan pernikahan. Pernikahanku dulu tak pernah mewah. Kami menikah dengan sederhana. Hanya mahar seperangkat alat salat dan cincin emas tipis yang ia sematkan di jariku. Aku tidak pernah menuntut lebih. Sebab bagiku pernikahan bukan tentang kemewahan, melainkan tentang kesetiaan dan perjuangan bersama. Namun, ternyata kesetiaan itu hanya ada di pikiranku saja. Ia, Rangga, mantan suamiku, ternyata tak pernah benar-benar menganggapku sebagai partner hidup. Sejak awal, aku yang lebih sering menanggung beban rumah tangga. Aku bekerja keras sebagai seorang desainer butik kecil, sementara Rangga sering berpindah-pindah pekerjaan. Uang hasil jerih payahku bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah, tapi juga untuk menutup hutang-hutangnya. Ia gemar berbisnis kecil-kecilan yang sering gagal, dari jualan gadget bekas sampai investasi bodong. Sayang, pinjami aku uang dulu ya. Besok pasti aku ganti begitu proyek ini cair. Katanya suatu malam dengan tatapan penuh harap. Aku yang kala itu masih buta oleh cinta, langsung percaya. Aku bahkan rela menggadaikan perhiasan peninggalan ibuku demi membantu suamiku bangkit. Namun, janji-janji itu hanya tinggal janji. Hutang-hutang Rangga semakin menumpuk, dan aku yang selalu menjadi penolong di balik layar. Luka saat ditinggalkan. Puncaknya, 2 tahun lalu, aku baru saja pulang dari butik, kelelahan setelah melayani pelanggan seharian, ketika aku menemukan secari kertas di meja makan. Tulisan tangannya yang tergesa-gesa membuat jantungku berdegup kencang. Arini, maafkan aku. Aku sudah tidak bisa meneruskan rumah tangga ini. Aku lelah. Aku sudah menemukan perempuan yang bisa membuatku bahagia. Jangan mencariku. Tanganku gemetar membaca kalimat itu. Dunia serasa runtuh. Bagaimana bisa seorang pria yang begitu sering kubela, yang berkali-kali kutolong dari jurang hutang, meninggalkanku begitu saja? Air mataku mengalir tanpa henti malam itu. Aku merasa diriku hanyalah batu loncatan baginya. Setelah semua perjuangan, aku ditinggalkan tanpa penghargaan sedikit pun. Lebih menyakitkan lagi, ia pergi bersama seorang wanita kaya yang kemudian kudengar menjadi kekasih barunya. Perempuan itu, katanya, berasal dari keluarga terpandang dan memiliki bisnis besar. Dalam sekejap, aku sadar, aku ditukar dengan harta. Luka yang membekas. Sejak hari itu, aku hidup dengan bayang-bayang luka. Meski sudah 2 tahun berlalu, rasa perih itu masih ada. Kadang aku berpura-pura tegar di depan teman-teman, bahkan di depan keluargaku sendiri. Tapi ketika malam tiba, saat aku sendirian, aku tahu bahwa hatiku masih berdarah. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu bodoh karena terlalu percaya? Apakah aku terlalu murah hati hingga dimanfaatkan begitu saja? Namun, di tengah keputusasaan itu, ada satu hal yang membuatku bertahan, kesadaran bahwa aku tidak sepenuhnya kalah. Aku masih punya bukti. Masih ada catatan rinci tentang setiap rupiah yang pernah kupinjamkan untuk Rangga. Aku menyimpannya rapi di sebuah map biru, lengkap dengan kwitansi dan transfer bank. Map itu selalu kusimpan di laci meja kerja, bukan hanya sebagai bukti hutang, tetapi juga sebagai pengingat bahwa suatu hari aku berhak menuntut keadilan. Luka dan kebencian yang membara. Setiap kali aku membuka media sosial dan tanpa sengaja melihat foto Rangga, hatiku kembali panas. Senyumnya di samping perempuan kaya itu membuatku muak. Aku tahu betul,
Di balik senyumannya, ada pria pengecut yang lari dari tanggung jawab. Ada kalanya aku ingin menutup mata dan melupakan semuanya. Tapi rasa sakit itu justru semakin menguatkan tekadku. Luka ini tidak akan sembuh dengan sendirinya. Luka ini hanya akan sembuh jika aku berdiri tegak dan menunjukkan pada dunia siapa sebenarnya Rangga. Dan meski aku mencoba fokus membangun hidupku sendiri, di sudut hatiku selalu ada bisikan, kau harus menuntut balas. Kau harus membuatnya merasakan pahitnya pengkhianatan. Pertanda awal balas dendam. Malam itu, setelah lama termenung di balik jendela, aku mengambil map biru dari laci. Kubuka satu persatu kwitansi dan lembar bukti transfer. Jumlahnya tidak kecil. Total hampir ratusan juta. Hasil dari kerja keras bertahun-tahun yang kini tak pernah kembali. Tanganku mengusap setiap lembar kertas itu. Air mata menetes. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Aku berbisik pada diriku sendiri. Rangga, kau boleh tinggalkan aku. Kau boleh injak-injak harga diriku. Tapi jangan kira aku akan membiarkanmu hidup tenang dengan hutang yang kau tinggalkan. Luka ini akan kujadikan senjata. Dan suatu hari nanti, kau akan membayar semuanya. Bukan hanya dengan uang, tapi dengan harga dirimu sendiri. Malam itu, aku tahu bahwa luka lamaku tak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi luka itulah yang akan menjadi alasan aku bangkit. Alasan aku berani menghadapi masa lalu, dan alasan aku menyiapkan langkah menuju balas dendam yang elegan. Pagi itu, aku baru saja membuka butik. Matahari belum terlalu tinggi. Cahaya emasnya menembus tirai kaca dan memantul di manekin yang berjejer rapi dengan gaun-gaun rancangan terbaruku. Seharusnya suasana pagi memberi semangat. Tapi entah kenapa, hatiku terasa berat. Mungkin karena semalam aku kembali bermimpi tentang masa lalu. Tentang Rangga, tentang rumah tangga yang berakhir dengan secarik surat perpisahan di atas meja makan. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan merapikan katalog kain. Namun, tak sampai 15 menit, suara notifikasi ponselku berbunyi berulang kali. Grup WhatsApp teman lama SMA sedang ramai. Awalnya aku berniat mengabaikan, tapi mataku terhenti ketika membaca sebuah pesan yang tak asing. Ada kabar heboh. Rangga, si mantan suami Arini, mau nikah lagi, loh. Jantungku langsung berdegup kencang. Tanganku gemetar saat men-scroll ke bawah. Foto-foto yang mereka bagikan membuat mataku membesar. Di layar, terpampang gambar undangan pertunangan. Desainnya mewah dengan kombinasi warna emas dan putih. Nama Rangga tercetak jelas di sana, bersanding dengan seorang wanita bernama Nadia Prameswari. Aku terhenyak. Rasanya seperti ada batu besar yang menghantam dadaku. Aku mematung beberapa saat, sampai salah satu pelanggan yang masuk ke butik harus memanggilku 2 kali untuk sekadar menyapa. Mahar mewah yang menampar. Yang lebih menyakitkan bukan hanya kabar pertunangannya, melainkan detail yang kemudian tersebar luas. Nadia, calon istri Rangga, berasal dari keluarga kaya raya. Konon keluarganya memiliki beberapa hotel berbintang dan perusahaan ekspor-impor. Dan yang membuatku benar-benar merasa ditampar, mahar yang disiapkan Rangga untuk pertunangan itu. Rumah mewah di kawasan elit, mobil sport keluaran terbaru, dan perhiasan berlian yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Semua itu dipamerkan di media sosial, seolah menjadi ajang unjuk kekayaan dan kebanggaan. Aku terpaku, tubuhku kaku. Sementara pikiranku berputar liar. Rumah? Mobil? Perhiasan miliaran? Aku nyaris tidak percaya. Bagaimana mungkin pria yang selama ini hanya bisa meminjam uang dariku, yang bahkan meninggalkan tumpukan hutang ratusan juta, kini mampu menyiapkan mahar semewah itu? Arini, kau lihat ini. Suara sahabatku, Maya, masuk lewat telepon tak lama setelah kabar itu tersebar. Aku hanya mampu terdiam. Ya, aku lihat. Jawabku lirih. Aku tahu ini pasti berat buatmu. Tapi jujur, aku juga marah. Dulu dia hidup susah sama kamu. Sampai-sampai kamu yang menanggung semua hutangnya. Sekarang dia enak-enakan pamer kemewahan untuk orang lain. Teganya. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Suara Maya seolah menjadi gema dari hatiku sendiri. Memang,
Sakitnya bukan hanya karena ia menikah lagi, melainkan karena semua pengorbananku dulu tak berarti apa-apa. Rasa iri dan amarah. Hari itu aku tak bisa bekerja dengan tenang. Berkali-kali aku salah memotong kain, menjahit miring, bahkan lupa janji dengan salah satu pelanggan. Kepalaku penuh dengan bayangan Rangga dan Nadia. Aku merasa seperti orang yang dipermalukan di depan dunia. Bagaimana mungkin aku yang dulu berjuang bersamanya harus menyaksikan ia dengan mudahnya memberikan kemewahan kepada wanita lain? Apa aku memang tidak cukup berharga? Batinku berkecamuk. Namun di balik rasa sakit itu, perlahan muncul bara api yang membakar hatiku. Api kemarahan yang selama ini terpendam kini kembali menyala. Aku teringat map biru di laci, penuh dengan bukti hutang yang belum pernah dibayar. Jumlahnya besar, jauh lebih besar daripada apa yang orang lain tahu. Rangga boleh berpura-pura sukses, tapi aku tahu kenyataan sebenarnya. Ia bisa menipu orang lain dengan tampil glamor, tapi tidak bisa menipuku. Karena aku tahu, ia masih menyimpan beban hutang yang belum pernah ia lunasi. Pertemuan dengan teman lama. Sore harinya, Maya datang ke butikku. Ia membawa beberapa kue kesukaanku, mungkin berniat menghiburku. Kami duduk di sudut butik, menikmati teh hangat. Aku tahu kamu sakit hati, Rin. Tapi jangan sampai kamu jatuh lagi hanya karena kabar ini, kata Maya dengan lembut. Aku menatap sahabatku dengan mata berkaca-kaca. Maya, aku tidak bisa pura-pura tegar. Aku masih ingat semua yang kulakukan untuknya. Semua uang yang dia pinjam, semua pengorbanan. Aku yang kerja siang malam, sementara dia hanya janji-janji kosong. Sekarang, dia bisa kasih rumah dan mobil untuk perempuan lain. Maya menggenggam tanganku erat. Kalau begitu, mungkin ini saatnya kamu tidak hanya diam. Kamu masih punya bukti, kan? Aku mengangguk pelan. Aku simpan semuanya. Setiap transfer, setiap kwitansi, semua ada di tanganku. Bagus, kata Maya dengan suara mantap. Kamu harus lakukan sesuatu, Rin. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Dia harus tahu bahwa hidup tidak bisa seenaknya mempermainkan orang. Kata-kata Maya menancap dalam-dalam di pikiranku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa memiliki tujuan yang jelas. Aku tidak akan tinggal diam. Api balas dendam mulai membesar. Malam itu, aku kembali duduk di meja kerjaku. Kutarik map biru itu keluar dari laci. Kubuka lembar demi lembar, meneliti angka-angka yang tercatat. Semuanya jelas. Total lebih dari 250 juta rupiah hutang Rangga padaku. Aku menatap lembaran itu dengan tatapan dingin. Rasa sedihku perlahan berubah menjadi tekad. Baiklah, Rangga. Kalau kau pikir aku akan diam melihatmu berbahagia di atas penderitaanku, kau salah besar. Kau mungkin bisa beli rumah dan mobil, tapi kau tidak bisa membeli kebohongan untuk selamanya. Aku akan menagih semua hutangmu. Dan aku akan melakukannya di momen yang paling tidak akan pernah kau lupakan. Aku bisa membayangkan wajahnya panik ketika kutagih di depan calon istrinya, di depan keluarga kaya itu, bahkan di depan semua tamu undangan. Itu akan menjadi hukuman yang setimpal. Malam itu aku tersenyum untuk pertama kalinya sejak kabar pertunangan itu datang. Senyum bukan karena bahagia, melainkan karena aku sudah menemukan cara untuk membalaskan sakit hatiku. Aku berbisik lirih, hampir seperti doa. Pernikahanmu akan menjadi panggungku, Rangga. Dan di sana, aku akan memastikan semua orang tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Sejak malam aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Hari-hariku berubah. Ada bara api yang menyala di dalam dada, menyalakan semangat yang sebelumnya sudah padam. Luka yang lama ku coba kubur kini menjadi bahan bakar. Setiap kali aku mengingat wajah Rangga yang tersenyum di samping Nadia di undangan pertunangan itu, hatiku semakin panas, dan tekadku semakin bulat. Menyusun langkah pertama. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Biasanya aku selalu menunda alarm, tapi kali ini mataku terbuka dengan sendirinya. Aku tahu ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku mengambil map biru dari laci meja, lalu menata semua dokumen dengan rapi.
Setiap bukti transfer kuseragamkan dalam sebuah binder tebal. Aku juga menambahkan catatan kronologis. Kapan Rangga meminjam uang, untuk apa, dan janji-janji yang tidak pernah ia tepati. Setelah selesai, aku menatap hasil kerjaku. Binder itu bukan hanya tumpukan kertas, melainkan senjata. Senjata yang suatu hari nanti akan kulemparkan tepat ke wajahnya, di saat ia paling tidak siap. Namun aku sadar, hanya membawa bukti saja tidak cukup. Aku butuh cara yang elegan, cara yang membuat semua orang melihat siapa sebenarnya Rangga. Konsultasi dengan pengacara. Siang itu, aku menemui seorang pengacara kenalan Maya. Namanya Pak Dharma, pria parubaya dengan kacamata tebal dan wajah ramah. Jadi, Mbak Arini ingin menagih hutang mantan suami secara hukum? Tanyanya setelah mendengar ceritaku. Aku mengangguk. Betul, Pak. Saya punya bukti lengkap. Semua ada hitam di atas putih. Pak Dharma membuka binder itu dan memeriksa beberapa lembar. Ia mengangguk-angguk. Ini sudah cukup kuat. Kalau mau, kita bisa bawa ini ke pengadilan. Dia pasti tidak akan bisa mengelak. Aku terdiam sejenak. Membawa kasus ini ke jalur hukum memang bisa menyelesaikan masalah. Tapi ada sesuatu yang terasa kurang. Aku tidak hanya ingin uangku kembali. Aku ingin harga dirinya hancur. Seperti ia pernah menghancurkan hatiku. Pak, kalau saya tidak ingin langsung ke pengadilan, apakah boleh saya menagih ini di acara pernikahannya? Di depan keluarga besar? Tanyaku dengan hati-hati. Pak Dharma menatapku lama, lalu tersenyum samar. Secara hukum, tidak ada larangan. Itu hak Mbak sebagai pihak yang dirugikan. Hanya saja, itu akan menimbulkan kegaduhan besar. Aku menegakkan punggungku. Justru itu yang saya inginkan, Pak. Pengacara itu menghela napas, lalu menepuk tanganku. Kalau begitu, siapkan dirimu. Itu bukan hal mudah. Tapi kalau Mbak sudah mantap, lakukan dengan elegan. Jangan emosi, jangan sampai justru Mbak yang dipermalukan. Aku mengangguk penuh keyakinan. Kata-kata itu kutanamkan dalam hati. Lakukan dengan elegan. Menata penampilan dan mental. Hari-hari berikutnya, aku mulai mempersiapkan diri. Aku tahu, untuk bisa berdiri di depan mereka semua, aku tidak boleh tampil sebagai perempuan yang kalah atau tersakiti. Aku harus tampil sebagai perempuan yang kuat, berwibawa, dan tidak tergoyahkan. Aku memesan gaun khusus di butik sendiri. Gaun berwarna merah marun dengan potongan sederhana tapi elegan. Simbol keberanian sekaligus keanggunan. Aku juga mulai merawat diriku lebih serius. Pergi ke salon, olahraga ringan, bahkan memperbaiki pola makanku. Setiap kali bercermin, aku mengingatkan diriku, Arini yang lama sudah mati. Yang akan berdiri nanti adalah Arini yang baru, perempuan yang tidak lagi ditinggalkan, melainkan perempuan yang meninggalkan luka di hati orang yang dulu meremehkannya. Selain fisik, aku juga melatih mental. Aku berdiri di depan cermin, berlatih mengucapkan kata-kata yang suatu hari nanti akan kulontarkan. Aku mengulanginya berkali-kali, sampai suaraku tidak lagi gemetar. Silakan ambil mantanku yang miskin. Aku hanya datang menagih hutangku. Kata-kata itu kucoba dengan berbagai intonasi, sampai aku menemukan nada yang tegas namun tetap elegan. Dukungan dari sahabat. Maya selalu ada di sampingku. Ia menemaniku saat memilih gaun, mendengarkan keluh kesahku, bahkan menemaniku latihan berbicara. Rin, kamu harus ingat, kamu bukan hanya menagih uang, kamu juga menuntut keadilan. Jangan ragu, semua pengorbananmu dulu tidak boleh sia-sia. Katanya suatu malam ketika kami duduk bersama. Aku tersenyum padanya. Terima kasih, Maya. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah menyerah. Maya menepuk bahuku. Aku percaya kamu bisa. Dan kalau kamu butuh aku ada di hari itu, aku akan datang bersamamu. Kata-kata itu menenangkan sekaligus menguatkan. Aku tahu aku tidak sendirian. Bayangan balas dendam. Setiap malam sebelum tidur, aku sering membayangkan momen itu. Momen ketika aku melangkah masuk ke aula pernikahan. Semua orang menoleh. Rangga terkejut.
Nadia kebingungan. Keluarganya bertanya-tanya. Aku berdiri tegak, menatap mata Rangga, lalu mengeluarkan binder itu dari tas. Aku akan membaca dengan lantang jumlah hutang yang belum pernah ia bayar, menyebutkan tanggal dan bukti satu persatu. Aku bisa membayangkan wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya, tangannya gemetar tak bisa menyangkal. Sementara itu, calon istrinya mulai meragukan pria yang hendak ia nikahi. Dan ketika semuanya sudah terungkap, aku akan berkata dengan suara lantang, "Silakan ambil mantanku yang miskin. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin hakku kembali." Bayangan itu membuatku tersenyum puas. Aku tahu mungkin terdengar kejam, tapi bukankah ia yang memulai semuanya? Bukankah ia yang meninggalkanku dengan luka dan hutang? Kesempatan yang tak akan kulewatkan. Hari demi hari berlalu, hingga undangan pernikahan resmi beredar. Tanggalnya sudah ditentukan, 2 bulan dari sekarang. Itu artinya, aku punya cukup waktu untuk mempersiapkan segalanya. 2 bulan untuk mengasah keberanian, mematangkan rencana, dan memastikan semua berjalan sesuai kehendakku. Aku tidak tahu bagaimana reaksi orang nanti. Mungkin akan ada yang mencibirku. Mungkin akan ada yang menuduhku sengaja merusak kebahagiaan orang. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya tahu satu hal. Ini adalah panggungku. Aku pernah jatuh, pernah diinjak. Tapi kali ini aku yang akan berdiri di atas panggung, sementara Rangga yang akan jatuh. Tekad yang tak bisa dipadamkan. Malam itu, aku kembali berdiri di depan jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Dulu aku sering merasa kesepian ketika melihat pemandangan ini. Tapi kali ini berbeda. Aku merasa kuat. Aku merasa siap. Api balas dendam yang menyala di hatiku bukan lagi sekadar kemarahan, melainkan tekad yang membentuk keberanian. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah, tapi aku tidak takut. Aku berbisik pelan, hampir seperti janji pada diriku sendiri. Rangga, bersiaplah. Pernikahanmu tidak akan semegah yang kau bayangkan. Karena aku akan hadir, dan aku akan pastikan kau membayar semua yang telah kau lakukan padaku. Hari itu akhirnya tiba. Tanggal yang sejak 2 bulan lalu kutandai dengan spidol merah di kalender. Tanggal yang menjadi pusat seluruh pikiranku, pusat seluruh perasaanku, dan pusat rencana balas dendam yang kususun dengan hati-hati. Aku terbangun lebih pagi dari biasanya. Jantungku berdegup lebih cepat dari normal, seolah tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari di mana aku akan berhadapan langsung dengan masa lalu, dengan pria yang pernah kucintai sekaligus menyakitiku paling dalam. Persiapan diri. Aku menatap bayangan diriku di cermin. Gaun merah marun yang kusiapkan sejak lama kini terbungkus rapi di gantungan, menunggu untuk dipakai. Gaun itu sederhana tapi anggun, dengan potongan yang pas di tubuhku. Tidak terlalu mencolok, tapi cukup membuatku berbeda dari kerumunan. Aku duduk di kursi rias, membiarkan seorang makeup artis yang sudah kupercaya menata wajahku. Aku ingin tampil seanggun mungkin. Aku tidak ingin dilihat sebagai perempuan yang kalah, melainkan sebagai perempuan yang sudah berdamai dengan luka dan kini berdiri dengan harga diri. Bu Arini, wajah ibu sudah cantik alami. Saya hanya menambahkan sedikit sentuhan agar lebih elegan, kata penata rias itu sambil membubuhkan lipstik merah yang warnanya selaras dengan gaun. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Hari ini saya memang ingin terlihat berbeda. Ketika selesai, aku menatap cermin sekali lagi. Mataku tegas. Tidak ada lagi semburat kesedihan seperti dulu. Bibirku merah berani. Rambutku digulung rapi dengan sisir perak kecil menghiasi sisi kepala. Aku menarik napas panjang. Inilah diriku yang baru, bisikku lirih. Perjalanan menuju lokasi. Undangan menyebutkan acara dimulai pukul 10 pagi di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Hotel yang terkenal dengan ballroomnya yang luas dan megah, sering menjadi tempat resepsi keluarga pejabat dan pengusaha. Aku tiba di depan hotel setengah jam lebih awal. Mobil-mobil mewah berjejer di area parkir. Tamu-tamu dengan busana glamor mulai berdatangan. Dari jauh saja, aku bisa merasakan aura pesta megah itu. Aku duduk sebentar di dalam mobil, mencoba menenangkan diri.
Tanganku sempat bergetar ketika meraih clutch bag kecil yang berisi binder bukti hutang. Kupeluk tas itu erat-erat. Seakan isinya adalah perisai sekaligus pedang. Aku tidak datang untuk menangis. Aku datang untuk menagih aku. Kataku pada diriku sendiri, berulang-ulang, hingga jantungku sedikit tenang. Suasana pesta. Begitu memasuki lobi hotel, aku langsung disambut pemandangan luar biasa. Karpet merah terbentang menuju ballroom. Bunga-bunga segar menghiasi hampir setiap sudut. Harum mawar putih bercampur dengan melati memenuhi udara, membuat suasana semakin mewah. Di pintu masuk ballroom, sebuah backdrop besar bertuliskan, "The Wedding of Rangga and Nadia." Huruf emasnya berkilauan di bawah sorot lampu kristal. Aku menatap tulisan itu lama, sebelum akhirnya melangkah masuk. Di dalam, tamu-tamu sudah mulai memenuhi kursi. Meja-meja bundar ditutup kain putih dengan hiasan lilin dan bunga di tengahnya. Musik lembut dari band akustik mengalun, menambah kesan romantis. Aku berjalan perlahan, merasakan puluhan pasang mata menoleh ke arahku. Beberapa wajah yang mengenalku tampak terkejut. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu, bukannya Arini, mantan istrinya Rangga. Kenapa dia ada di sini? Berani sekali dia datang. Aku pura-pura tidak mendengar. Langkahku mantap, kepalaku tegak. Aku memilih duduk di kursi belakang, posisi strategis di mana aku bisa melihat panggung dengan jelas sekaligus bergerak maju kapanpun aku mau. Kemegahan yang menyakitkan. Tak lama kemudian, musik berganti menjadi lebih meriah. Pintu utama dibuka lebar, dan masuklah Rangga bersama Nadia. Rangga tampak gagah dengan setelan jas hitam. Senyumnya lebar, penuh percaya diri. Nadia berjalan di sampingnya, anggun dengan gaun putih bertabur permata. Wajahnya berseri-seri, seolah dunia ada di telapak tangannya. Semua tamu berdiri memberi tepuk tangan. Aku pun ikut berdiri, meski dalam hati terasa seperti ada pisau yang menusuk. Melihat Rangga begitu percaya diri, seakan ia pria paling sempurna di dunia, membuat darahku mendidih. Aku mengingat malam ketika ia meninggalkanku hanya dengan sepucuk surat. Mengingat semua malam-malam panjang ketika aku menangis sendirian, sementara ia entah bersama siapa. Mengingat setiap rupiah yang kuserahkan padanya dengan penuh kepercayaan. Dan kini, ia berdiri di panggung, pura-pura sebagai pria terhormat. Aku mengepalkan tangan. Hari ini, semua topengmu akan runtuh, Rangga, bisikku. Percakapan dengan tamu lain. Beberapa tamu menghampiriku dengan raut wajah penasaran. Ada yang menatap sinis. Ada pula yang sopan bertanya. Arini, ya? Kamu sengaja datang? Tanya seorang ibu-ibu yang aku kenal samar sebagai kerabat jauh keluarga Rangga. Aku tersenyum tipis. Tentu saja. Saya datang bukan untuk merusak, tapi untuk menagih sesuatu yang menjadi hak saya. Ibu itu mengerutkan kening, tapi tidak bertanya lebih jauh. Bisik-bisik semakin ramai. Aku tahu, sebentar lagi semua orang akan tahu maksud kedatanganku. Dan aku tidak peduli. Momen menentukan. Acara demi acara berjalan. Prosesi adat, doa bersama, hingga janji pernikahan. Semua terlihat sempurna di mata tamu-tamu. Namun bagiku, itu hanyalah panggung kepalsuan. Ketika MC mulai mempersilakan tamu memberi ucapan selamat kepada pengantin, aku tahu inilah saatnya. Aku berdiri perlahan, clutch bag di tangan. Setiap langkah terasa berat sekaligus penuh kekuatan. Musik yang tadinya meriah kini seolah memudar di telingaku. Hanya ada degup jantung yang semakin kencang. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Bisik-bisik semakin riuh. Aku menapaki karpet menuju panggung, melewati barisan keluarga besar Nadia dan Rangga. Wajah mereka menoleh padaku dengan tatapan bingung. Aku bisa melihat jelas ekspresi Rangga yang semula penuh percaya diri mendadak berubah. Senyumnya kaku, matanya melebar. Ia tampak tidak percaya aku benar-benar ada di sana. Arini, bisiknya pelan, hampir tak terdengar, tapi aku bisa membaca gerakan bibirnya. Aku berdiri tegak di hadapan mereka berdua. Semua mata kini tertuju padaku. Hening menyelimuti ruangan.
Aku menarik napas panjang, merasakan binder bukti hutang di tanganku. Inilah saatnya. Inilah panggungku. Dan dengan suara tenang namun tegas, aku membuka kata-kata pertama. Selamat siang semuanya. Maaf mengganggu, tapi ada hal penting yang harus saya sampaikan sebelum acara ini berlanjut. Selamat siang semuanya. Maaf mengganggu, tapi ada hal penting yang harus saya sampaikan sebelum acara ini berlanjut. Suara yang keluar dari bibirku terdengar tenang, meski di dalam dada jantungku berdetak seperti genderang perang. Mikrofon yang kugenggam terasa dingin, tapi genggamanku kokoh. Semua mata menatapku, sebagian penuh tanda tanya, sebagian lagi dengan ekspresi kaget yang tak bisa mereka sembunyikan. Wajah panik Rangga. Aku melirik Rangga. Wajahnya pucat seketika. Senyum percaya diri yang tadi dipamerkannya saat berjalan di atas karpet merah kini menghilang tanpa jejak. Bibirnya bergerak-gerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Arini, desisnya lirih, tapi cukup untuk kudengar meski mikrofon di tanganku sudah terangkat. Tatapan matanya memohon agar aku berhenti. Namun, bukankah dulu aku juga pernah memohon padanya untuk tidak meninggalkanku? Aku menoleh sekilas pada Nadia, pengantin barunya. Alisnya terangkat tinggi, wajahnya penuh kebingungan. Tangannya masih menggenggam lengan Rangga, tapi aku bisa melihat jelas bagaimana genggaman itu mulai melemah. Kebingungan Nadia. Apa maksudmu? Siapa kamu? Suara Nadia akhirnya terdengar, tajam tapi juga cemas. Aku menatapnya langsung. Namaku Arini. Saya adalah mantan istri dari Rangga, pria yang saat ini berdiri di samping Anda. Ruangan sontak riuh. Tamu-tamu saling berbisik, sebagian terkejut, sebagian tampak tidak percaya. Beberapa kamera ponsel sudah terangkat, merekam kejadian tak terduga ini. Nadia menoleh ke arah Rangga dengan wajah terkejut. Mantan istri? Rangga, apa ini benar? Rangga tergagap. Sayang, aku bisa jelaskan. Ini hanya salah paham. Aku mengangkat tangan, menghentikan ucapannya. Bukan salah paham, Rangga. Kau tahu betul siapa aku. Dan aku datang ke sini bukan untuk merebutmu kembali, karena aku sama sekali tidak tertarik. Aku hanya datang untuk menagih sesuatu yang sudah lama kau abaikan. Binder yang terbuka. Dengan perlahan, aku membuka clutch bag dan mengeluarkan binder tebal berisi dokumen. Sorotan lampu chandelier membuat plastik pelindung dokumen itu berkilau. Apa itu? Tanya seseorang dari kursi tamu. Aku mengangkat binder itu tinggi-tinggi. Ini adalah bukti hutang-hutang Rangga selama kami menikah. Total lebih dari 250 juta rupiah. Uang yang kuhasilkan dari kerja keras, yang seharusnya untuk masa depan kami, habis karena ulahnya. Dan sampai hari ini, sepeser pun tidak pernah dikembalikan. Ruangan semakin riuh. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman keras. Beberapa tamu tampak geleng-geleng kepala. Sebagian lagi menatap Rangga dengan tatapan jijik. Nadia menoleh ke Rangga dengan mata membelalak. Apa dia bilang benar? Kau punya hutang sebesar itu. Rangga tergagap. Keringat membasahi pelipisnya. Sayang, dengarkan aku. Itu dulu. Itu sudah lama. Aku hanya butuh waktu. Suasana yang membeku. Aku melangkah satu langkah lebih dekat ke panggung. Suasana yang tadinya penuh musik dan tawa kini berubah mencekam. Bahkan MC yang biasanya luwes tidak tahu harus berbuat apa. Hanya berdiri kaku di sisi panggung. Waktu. 2 tahun kau tinggalkan aku begitu saja tanpa kabar. Tanpa penjelasan. Tanpa tanggung jawab. Kau bahkan menulis surat singkat lalu pergi dengan perempuan lain. Dan hari ini, kau berdiri di sini dengan senyum lebar. Pura-pura jadi pria terhormat. Suaraku meninggi, tapi tetap terkendali. Tamu-tamu terdiam. Semua mata kini kembali padaku. Aku bisa merasakan kekuatan dari setiap kata yang kulontarkan. Nadia mulai ragu. Wajah Nadia memerah, bukan karena malu, melainkan karena amarah yang mulai tumbuh. Ia menepis tangan Rangga dari lengannya. Kau tidak bilang padaku kalau kau sudah menikah sebelumnya. Kau tidak bilang soal hutang sebesar itu.
Rangga panik. Sayang, dengarkan aku. Aku hanya tidak ingin kau salah paham. Semua sudah selesai. Aku mencintaimu. Itu semua masa lalu. Aku tersenyum tipis. Masa lalu. Hutang bukan masa lalu. Rangga, hutang adalah tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu masih melekat padamu. Sampai hari ini. Binder di tanganku kubuka, memperlihatkan halaman-halaman dengan bukti transfer dan kwitansi. Aku menempelkan beberapa lembar di depan mikrofon agar semua orang bisa melihat. Ini tanggal 12 Januari. 50 juta untuk bisnis ponsel yang katanya akan untung besar. Ini 5 Maret. 30 juta untuk investasi bodong. Dan masih banyak lagi. Semuanya ada di sini. Tidak ada yang fiktif. Beberapa tamu mengangguk-angguk. Wajah mereka tampak tercengang. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Kali ini penuh dengan nada meremehkan pada Rangga. Tekanan yang memuncak. Wajah Rangga benar-benar kacau. Ia melangkah maju, mencoba merebut mikrofon dari tanganku. Tapi aku menghindar. Arini, cukup. Jangan buat malu di sini. Suaranya bergetar, campuran amarah dan ketakutan. Aku menatapnya tajam. Malu. Kau pikir siapa yang seharusnya malu? Aku, yang menagih aku? Atau kau, yang lari dari tanggung jawab dan menipu semua orang dengan wajah manismu? Sorak-sorai kecil terdengar dari beberapa tamu yang tampaknya setuju denganku. Aku bisa melihat beberapa anggota keluarga Nadia berdiri. Wajah mereka tegang. Seorang pria parubaya, yang kuduga ayah Nadia, berdiri dan menatap Rangga tajam. Jadi benar kau punya hutang sebesar itu? Kau pikir kami tidak akan tahu? Suaranya menggelegar, membuat seluruh ruangan membisu. Rangga menunduk. Wajahnya merah padam. Ia mencoba bicara, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Pukulan telak. Aku menatap Nadia yang kini tampak terguncang. Silakan, Mbak Nadia. Kalau kau masih ingin menikah dengan pria yang lari dari tanggung jawab, yang hidupnya dibangun dari uang orang lain, itu hakmu. Aku hanya datang untuk memastikan semua orang tahu siapa sebenarnya Rangga. Aku tidak peduli lagi pada dia. Aku hanya ingin hakku kembali. Aku berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lebih lantang. Silakan ambil mantanku yang miskin. Aku tidak menginginkan dia. Yang kuinginkan hanyalah keadilan. Kalimat itu meluncur seperti pedang yang menusuk jantung Rangga. Wajahnya semakin hancur. Nadia melepaskan cincin yang baru disematkan di jarinya, lalu menjatuhkannya ke lantai dengan bunyi berdenting. Pernikahan ini batal, kata Nadia dingin, lalu berjalan turun dari panggung diikuti keluarganya. Hening yang membeku. Ballroom itu sunyi. Hanya terdengar suara langkah kaki Nadia dan keluarganya yang meninggalkan ruangan. Rangga berdiri mematung. Wajahnya kosong, keringat mengalir deras. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Aku sudah mengatakan yang perlu kukatakan. Sisanya, kau yang menanggung akibatnya. Aku menurunkan mikrofon, lalu melangkah pergi dengan kepala tegak. Hari itu, di hadapan semua orang, aku berhasil mengguncang dunia Rangga. Dan meski suasana penuh ketegangan, ada rasa lega luar biasa yang kurasakan di dada. Luka lamaku perlahan terasa mulai terobati. Langkahku meninggalkan ballroom masih terdengar jelas. Tapi aku bisa merasakan tatapan puluhan pasang mata yang terus mengikutiku. Aku tahu, di balik bisik-bisik itu, namaku sedang diperbincangkan. Namun aku tidak peduli. Yang penting, kebenaran sudah diucapkan. Aku berhenti sebentar di lorong hotel, menenangkan diri. Napasku masih memburu. Tanganku sedikit gemetar meski aku berusaha terlihat tegar di hadapan semua orang tadi. Kau berhasil, Arini. Bisikku pada diri sendiri. Setidaknya sekarang semua orang tahu siapa Rangga sebenarnya. Suasana yang pecah di dalam ballroom. Sementara itu, di dalam ballroom, suasana berubah kacau. Nadia yang marah sudah keluar, diikuti keluarganya. Para tamu sibuk berdiri. Sebagian memilih pulang karena tidak tahan dengan drama yang baru saja terjadi. Rangga masih berdiri di atas panggung. Wajahnya seperti orang kehilangan arah.
Mikrofon di tangannya gemetar. Beberapa keluarga dekat mencoba mendekatinya. Tapi tatapan sinis para tamu membuat langkah mereka terhenti. Ayah Nadia, pria parubaya dengan setelan jas hitam yang elegan, berdiri tegak di depan panggung. Suaranya lantang, terdengar ke seluruh ruangan. "Rangga, kau mempermalukan keluarga kami. Kau kira kami akan diam saja setelah tahu kau punya hutang sebesar itu? Kau menipu kami semua dengan sikap manismu. Kalau saja perempuan itu tidak datang, kami pasti sudah terjebak dalam kebohonganmu." Rangga mencoba menjelaskan, tapi suaranya tercekat. "Pak, saya bisa jelaskan. Saya hanya..." "Diam," bentak ayah Nadia. "Kau pria tidak tahu malu. Berani-beraninya datang melamar anakku dengan mahar mewah. Padahal kau sendiri menumpuk hutang. Dari mana kau dapat uang itu? Jangan-jangan hasil menipu orang lain juga?" Pertanyaan itu menghantam Rangga seperti pukulan telak. Suara gaduh semakin keras. Tamu-tamu mulai bersuara. Pantas saja gayanya berlebihan. Kasihan Nadia, hampir saja menikah dengan laki-laki macam itu. Kalau begitu, mahar mewahnya mungkin bukan uang dia juga. Rangga semakin tidak berkutik. Terbukanya aib yang disembunyikan. Beberapa orang yang pernah bekerja sama dengan Rangga mulai angkat bicara. Salah seorang pria dengan kemeja biru berdiri. "Aku pernah jadi korban bisnisnya. Dia bilang ada proyek besar. Aku sudah setor 15 juta. Sampai sekarang tidak kembali. Ternyata benar dia penipu." Yang lain ikut menimpali. "Aku juga. Dia pinjam uang 5 juta. Katanya hanya seminggu. Itu sudah 2 tahun lalu. Tidak ada kabar sampai sekarang." Ruangan semakin gaduh. Nama Rangga hancur di depan semua orang. Bahkan tanpa aku harus menambahkan sepatah kata lagi. Nadia yang marah besar. Di luar ruangan, aku mendengar suara langkah cepat. Nadia kembali bersama keluarganya. Kali ini wajahnya merah padam karena emosi. Ia menatap Rangga dengan tatapan membunuh. "Kau tahu apa yang sudah kau lakukan, Rangga? Kau mempermainkan aku dan keluargaku. Kau pikir aku wanita bodoh yang mau hidup dengan penipu sepertimu?" Rangga berusaha meraih tangannya. "Sayang, dengarkan aku. Aku mencintaimu. Aku hanya terjebak keadaan. Aku janji akan berubah." Nadia menepisnya keras hingga Rangga hampir terjatuh. "Jangan panggil aku sayang. Pernikahan ini batal, Rangga. Bahkan kalaupun kau berlutut sekalipun, aku tidak akan pernah mau hidup denganmu." Cincin yang tadi sudah ia lepas kini dilempar ke wajah Rangga. Dentingan kecil terdengar saat cincin itu jatuh ke lantai. Semua tamu terpaku menyaksikan adegan itu. Aku dipanggil kembali. Salah seorang panitia mendekatiku di lorong. "Mbak Arini, keluarga Nadia ingin bicara dengan Anda. Mereka meminta Anda kembali sebentar." Aku menghela napas panjang. Aku sempat ragu, karena aku sudah berkata cukup. Tapi mungkin inilah kesempatan untuk menutup semuanya dengan jelas. Aku kembali masuk ke ballroom. Begitu aku melangkah masuk, ruangan kembali hening. Semua mata tertuju padaku. Nadia dan keluarganya berdiri menunggu, sedangkan Rangga menunduk, tak berani menatapku. Ayah Nadia menghampiriku. "Mbak Arini, terima kasih sudah berani mengungkapkan semuanya. Kalau bukan karena Anda, mungkin anak saya sudah terjebak dalam pernikahan yang penuh kebohongan." Aku mengangguk sopan. "Saya hanya melakukan apa yang perlu dilakukan, Pak. Saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan Rangga. Yang saya inginkan hanyalah tanggung jawab atas hutang-hutangnya. Uang itu hasil kerja keras saya, dan saya tidak ingin itu hilang begitu saja." Ayah Nadia menatapku dalam-dalam. "Jangan khawatir. Kami akan pastikan Rangga mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Keluarga kami tidak akan membiarkan orang seperti dia lolos begitu saja." Aku bisa merasakan ketulusan dalam ucapannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada orang yang berdiri di sisiku. Rangga kehilangan segalanya. Rangga mendongak. Matanya merah. "Arini, tolong jangan hancurkan aku begini. Aku
Aku hanya ingin memulai hidup baru. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menatapnya dengan tajam. Kau ingin hidup baru? Lalu bagaimana dengan hidupku yang kau hancurkan? Bagaimana dengan uang yang kau ambil tanpa pernah mengembalikannya? Kau pikir aku tidak sakit hati? 2 tahun aku berjuang sendiri, Rangga. Dan kau? Kau berpesta dengan perempuan lain. Rangga terdiam. Tak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya. Semua orang menatapnya dengan jijik. Bahkan beberapa keluarga besarnya sendiri menunduk malu. Hutang yang akan ditagih. Salah seorang tamu yang ternyata adalah pengacara keluarga Nadia angkat bicara. Arini, kalau Anda punya bukti tertulis mengenai hutang-hutang ini, kami bisa bantu proses secara hukum. Jangan takut. Hutang bukan hanya soal uang. Ini soal tanggung jawab. Jika dia lari, ada jalur hukum yang bisa menjeratnya. Aku mengangguk. Semua bukti sudah saya bawa. Lengkap dengan tanda tangan dan pernyataan. Saya sudah siap dengan kemungkinan terburuk. Rangga menatapku putus asa. Arini, tolonglah. Jangan seret aku ke pengadilan. Aku tidak sanggup. Aku menatapnya tanpa belas kasihan. Kau seharusnya memikirkan itu 2 tahun lalu. Bukan sekarang. Akhir dari pertunjukan palsu. Suasana ballroom benar-benar berubah. Dekorasi mewah, musik pengiring, dan bunga-bunga indah kini tidak lagi terlihat seperti simbol kebahagiaan. Semuanya terasa hambar, seperti panggung sandiwara yang gagal total. Pernikahan yang seharusnya jadi hari bahagia berubah menjadi hari kehancuran bagi Rangga. Hutangnya terbongkar, reputasinya hancur, dan calon istrinya meninggalkannya di depan semua orang. Aku melangkah keluar untuk kedua kalinya. Kali ini dengan langkah lebih ringan. Tidak ada lagi beban di pundakku. Aku sudah melakukan bagianku. Sisanya, biarlah dunia dan hukum yang menuntutnya. Hari itu, aku belajar satu hal. Terkadang, kebenaran memang harus diucapkan dengan lantang, meski menyakitkan. Karena dari sanalah keadilan bisa ditemukan. Malam itu, setelah semua tamu bubar dan ballroom hotel kembali sunyi, Rangga duduk sendirian di salah satu kursi. Wajahnya kusut, kemejanya berantakan, dasinya sudah lepas. Semua yang ia bangun runtuh hanya dalam hitungan jam. Pernikahan batal. Reputasi hancur. Hutang terbongkar. Nadia dan keluarganya meninggalkannya tanpa sisa. Dan yang paling menyakitkan, semua orang melihatnya sebagai pecundang. Arini, desisnya lirih. Nama itu keluar dengan penuh kebencian. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Giginya bergemeletup. Kenapa kau harus muncul di hari ini? Kenapa kau harus hancurkan aku di depan semua orang? Api kebencian yang menyala. Malam itu, Rangga tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamar kosnya yang sempit. Jauh berbeda dengan citra mewah yang selama ini ia pamerkan. Semua barang-barang mahal yang ia gunakan hanyalah hasil pinjaman atau kredit yang belum lunas. Arini pikir dia sudah menang hanya karena mempermalukanku? Dia pikir orang-orang akan selalu percaya padanya? Tidak. Aku tidak akan diam. Aku akan buat dia menyesal. Rangga mengambil ponselnya, membuka kontak-kontak lama. Banyak orang yang dulu ia manipulasi. Tapi ada juga beberapa yang masih setia karena percaya pada janji-janji manisnya. Malam itu, ia mulai menyalakan kembali jaringan lamanya. Kalau aku tidak bisa hidup tenang, maka Arini juga tidak akan bisa, gumamnya. Menyusun strategi licik. Keesokan harinya, Rangga menemui salah seorang temannya, Bima, yang dulu sering membantunya dalam urusan bisnis gelap. Mereka bertemu di sebuah kafe sederhana di pinggiran kota. Bima menyalakan rokok dan menatap Rangga penuh penasaran. Aku dengar pernikahanmu kacau. Heboh banget di media sosial. Semua orang ngomongin kau. Rangga mengepalkan tangan. Itu semua gara-gara Arini. Dia datang, bikin drama, lalu buka semua rahasiaku. Sekarang hidupku hancur. Bima mengangkat alis. Kalau dia bawa bukti hutang-hutangmu, berarti dia memang punya pegangan. Kau mau apa sekarang? Wajah Rangga mengeras.
Aku akan balas. Aku akan serang dia balik. Aku tahu kelemahannya. Dia memang terlihat kuat di depan semua orang. Tapi sebenarnya dia masih sendiri, tanpa keluarga, tanpa pelindung. Aku akan buat orang-orang meragukan ceritanya. Aku akan buat dia tampak seperti wanita haus perhatian. Bima menyeringai. Kau mau main perang opini? Bisa. Kita buat gosip. Kita sebarkan cerita kalau dia datang ke pesta hanya untuk cari perhatian. Kalau perlu, kita fitnah dia sebagai wanita yang belum bisa move on dari mantannya. Orang-orang gampang percaya gosip. Rangga mengangguk puas. Itu baru awal. Aku juga akan tarik orang-orang yang masih berhutang budi padaku. Aku akan pakai mereka untuk menekan Arini. Kalau dia pikir bisa berdiri sendirian, dia salah besar. Gosip yang menyebar. Beberapa hari kemudian, gosip tentang Arini mulai beredar di media sosial. Ada akun-akun anonim yang menulis status miring. Kaciannya, ada mantan yang masih gangguin mantannya di pesta nikah. Nggak bisa move on kali ya. Ada yang bilang si Arini cuma cemburu karena ditinggal nikah. Makanya datang bikin rusuh. Kalau dia bener punya bukti hutang, kenapa baru ngomong sekarang? Aneh banget. Awalnya, Arini hanya membaca komentar itu dengan tenang. Ia tahu, dunia maya memang kejam. Tapi semakin lama, gosip itu makin liar. Bahkan ada yang menyebarkan foto-foto lama dirinya bersama Rangga, seolah-olah ia masih mengharapkan pria itu. Arini mulai merasa terpojok. Jadi ini caramu, Rangga? Gumamnya kesal. Arini yang tegar. Meski begitu, Arini berusaha untuk tidak goyah. Ia mendatangi kantor pengacara yang direkomendasikan keluarga Nadia. Dengan membawa semua bukti hutang, ia mendaftarkan laporan resmi. Jangan takut dengan serangan baliknya, kata pengacara itu. Kalau ia main fitnah, kita bisa balik menuntut. Kuncinya, kamu jangan terpancing emosi. Fokus saja pada bukti yang kamu punya. Arini mengangguk. Saya sudah terlalu lama diam. Kali ini saya tidak akan mundur. Rangga yang semakin putus asa. Namun, gosip saja tidak cukup bagi Rangga. Ia merasa harus lebih keras lagi. Suatu malam, ia menghubungi seorang kenalannya yang punya hubungan dengan debt collector. Aku ingin kau tekan Arini. Bikin dia takut. Jangan sampai dia berani terus maju ke pengadilan. Ujar Rangga dengan nada dingin. Kenalannya tertawa. Itu gampang, bro. Asal ada bayaran. Rangga menggertakkan gigi. Ia tahu uangnya sudah menipis. Tapi demi menjatuhkan Arini, ia rela mengorbankan apapun. Aku akan cari uangnya. Yang penting, Arini harus berhenti. Bayangan bahaya. Arini mulai menyadari ada yang aneh. Beberapa kali ia merasa diawasi saat pulang kerja. Motor yang sama sering mengikuti dari belakang, meski tidak pernah mendekat terlalu dekat. Malam itu, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Berhenti cari masalah, atau bersiap menerima akibatnya. Arini terdiam menatap layar ponselnya. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia cepat menenangkan diri. Ia tahu, ini pasti ulah Rangga. Kalau dia pikir aku akan takut, dia salah besar. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur, katanya sambil mengepalkan tangan. Pertarungan baru dimulai. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Gosip semakin liar, tekanan semakin terasa. Tapi Arini tetap melangkah dengan kepala tegak. Ia sadar, perang ini belum berakhir. Di sisi lain, Rangga merasa puas melihat gosip yang beredar. Namun hatinya tetap gelisah. Ia tahu, selama Arini membawa bukti hutang itu, posisinya tetap terancam. Di dalam kegelapan malam, Rangga menatap langit-langit kamarnya. Kau mungkin berhasil menjatuhkanku sekali, Arini. Tapi aku tidak akan biarkan kau menang selamanya. Aku akan buat kau menyesal telah menantangku. Dan begitu, babak baru dimulai. Bukan lagi tentang pernikahan yang gagal, melainkan tentang pertarungan harga diri, kebenaran, dan dendam yang semakin membara. Hari itu, langit Jakarta tampak mendung. Di balik jendela ruang kerjanya,
Arini menatap keluar dengan wajah penuh tekad. Sudah beberapa minggu berlalu sejak ia menggagalkan pernikahan Rangga. Gosip miring tentang dirinya masih berseliweran di media sosial, tetapi Arini memilih fokus pada langkah yang lebih besar, membawa masalah ini ke ranah hukum. Ia tahu, selama hutang-hutang Rangga tidak terselesaikan, pria itu tidak akan pernah berhenti mencoba menyerangnya. Dan satu-satunya cara agar kebenaran benar-benar menang adalah dengan jalur resmi. Menggandeng pengacara. Pagi itu, Arini mendatangi kantor pengacara bernama Ratna, seorang perempuan paruh baya yang dikenal tegas dan jujur. Ratna menyambutnya dengan senyum tipis. "Jadi, kau sudah siap untuk benar-benar melawan dia?" tanya Ratna sambil membuka map berisi dokumen-dokumen hutang Rangga. Arini mengangguk mantap. "Saya sudah terlalu lama diam, Bu. Rangga harus mempertanggungjawabkan semua yang ia lakukan. Bukan hanya hutangnya pada saya, tapi juga semua kebohongannya yang merugikan orang lain." Ratna memeriksa lembar demi lembar bukti, surat perjanjian, transfer bank, bahkan pesan singkat yang membuktikan Rangga pernah meminjam uang. Semuanya lengkap. Dengan bukti sebanyak ini, peluang kita besar. Tapi ingat, sidang tidak hanya soal bukti. Lawan bisa menyerang balik dengan opini, bahkan fitnah. "Kau harus siap mental," ucap Ratna serius. Arini menarik napas panjang. "Saya sudah siap. Saya tidak akan biarkan dia menang dengan cara licik." Gugatan diajukan. Beberapa hari kemudian, gugatan resmi dilayangkan ke pengadilan negeri. Media segera mencium kabar itu. Artikel-artikel berjudul, "Pernikahan Gagal, Mantan Istri Gugat Rangga ke Pengadilan," mulai bermunculan di portal berita hiburan. Bagi sebagian orang, ini hanya drama rumah tangga yang menjadi konsumsi publik. Tapi bagi Arini, ini adalah pertaruhan harga diri. Rangga, di sisi lain, murka ketika mendengar kabar gugatan itu. Ia membanting ponselnya ke meja. Perempuan itu benar-benar cari mati. Ia segera menghubungi pengacaranya sendiri, seorang pria licik bernama Surya. "Aku tidak peduli bagaimana caranya. Yang penting aku harus menang. Buat dia terlihat seperti orang gila yang hanya mau mempermalukanku." Surya menyeringai sinis. "Tenang, Rangga. Kita bisa putar balik fakta. Bukti bisa ditafsirkan. Dan gosip yang sudah beredar bisa jadi senjata. Orang lebih mudah percaya pada drama ketimbang kertas-kertas." Rangga merasa sedikit lega. Ia yakin, dengan uang dan manipulasi, ia bisa keluar sebagai pemenang. Sidang pertama. Hari sidang pertama tiba. Ruang pengadilan penuh sesak, bukan hanya oleh pihak terkait, tetapi juga wartawan yang haus berita. Kamera dan mikrofon berjejer di luar gedung, menanti setiap momen dramatis. Arini melangkah masuk dengan tenang, ditemani Ratna. Di seberang ruangan, Rangga duduk dengan jas rapi, berusaha tampil percaya diri meski sorot matanya penuh amarah. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. "Hari ini kita membahas gugatan penggugat, Arini, terhadap tergugat, Rangga, terkait hutang yang belum dibayarkan sebesar 750 juta rupiah. Bisik-bisik terdengar di antara pengunjung sidang. Jumlah itu tidak kecil. Banyak yang semakin yakin bahwa selama ini citra mewah Rangga hanyalah topeng. Ratna mengajukan bukti-bukti pertama, fotokopi perjanjian hutang, bukti transfer, serta tangkapan layar percakapan. Semuanya disusun rapi, lengkap dengan tanggal dan tanda tangan. "Yang mulia," ujar Ratna dengan lantang, "semua bukti ini menunjukkan dengan jelas bahwa tergugat berhutang pada klien saya dan sampai saat ini tidak pernah melunasinya." Serangan balik Rangga. Giliran Surya berbicara, ia berdiri dengan wajah penuh percaya diri. "Yang mulia, bukti-bukti ini memang ada, tetapi perlu diperhatikan konteksnya. Uang yang diberikan oleh penggugat sebenarnya adalah bantuan sukarela dalam rangka pernikahan mereka dahulu. Tidak ada bukti bahwa itu adalah hutang, melainkan bentuk dukungan istri kepada suaminya. Lagi pula, jika benar ini hutang, mengapa penggugat baru menuntut setelah pernikahan tergugat dengan wanita lain gagal? Jelas ini motif pribadi, bukan hukum." Ruangan menjadi riuh. Beberapa orang mulai berbisik, sebagian tampak ragu.
Arini menggertakkan gigi, tetapi ia tetap diam. Ratna menepuk tangannya pelan, memberi isyarat untuk tetap tenang. Pertarungan bukti dan emosi. Hari-hari berikutnya, sidang berlangsung panas. Media terus meliput setiap detail. Ada headline yang mendukung Arini, ada juga yang menuduhnya hanya wanita sakit hati. Rangga menggunakan kesempatan itu untuk memoles citranya. Ia muncul di depan kamera, berbicara dengan nada iba. Saya hanya ingin hidup tenang. Sayangnya, masa lalu saya digunakan untuk menyerang saya. Saya percaya hukum akan adil. Sementara itu, Arini memilih diam dari media. Ia hanya fokus pada sidang, meyakini bahwa kebenaran pada akhirnya akan bicara. Namun, tekanan mental tetap berat. Malam-malamnya dipenuhi pesan ancaman. Beberapa kali ia merasa bayangan orang mengikutinya. Ia tahu ini bagian dari permainan kotor Rangga, tapi ia bertekad tidak akan mundur. Titik balik. Sidang ke-6 menjadi titik balik. Ratna menghadirkan saksi kunci, seorang mantan rekan bisnis Rangga yang juga pernah menjadi korban hutang. Saya pernah dipinjam uang oleh Rangga dengan janji manis. Sampai sekarang, tidak pernah kembali. Dan saya tahu Arini juga diperlakukan sama. Bedanya, Arini punya bukti yang lebih lengkap. Kesaksian itu mengguncang ruang sidang. Untuk pertama kalinya, wajah Rangga benar-benar pucat. Hakim menatapnya tajam. Tergugat, apakah Anda ingin menanggapi? Rangga terdiam, keringat dingin menetes di pelipisnya. Surya mencoba menenangkan, tetapi jelas posisi mereka mulai goyah. Pertarungan memanas. Meski bukti semakin kuat, Surya tidak menyerah. Ia melancarkan serangan pribadi. Yang mulia, saksi ini jelas punya dendam pribadi. Kesaksiannya tidak bisa dijadikan dasar. Dan sekali lagi, kami tegaskan, penggugat baru menuntut setelah tergugat menikah lagi. Ini jelas motif balas dendam, bukan keadilan. Ratna segera menyela. Yang mulia, hukum tidak mengenal motif pribadi. Fakta tetap fakta. Hutang tetap hutang. Apakah harus menunggu puluhan tahun baru menagih? Barulah dianggap sah? Tergugat tidak bisa terus berlindung di balik alasan pribadi. Hakim mengetuk palu. Cukup. Sidang akan dilanjutkan pekan depan. Kami akan meninjau semua bukti dan saksi. Arini tetap tegak. Keluar dari ruang sidang, Arini menatap wartawan yang berebut mendekat. Ia tidak berkata banyak, hanya satu kalimat singkat. Saya hanya ingin keadilan. Hutang harus dibayar. Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk menjadi headline keesokan harinya. Banyak pembaca mulai bersimpati padanya. Perlahan, opini publik yang semula terbelah mulai condong ke pihak Arini. Di sisi lain, Rangga semakin tertekan. Ia mulai kehilangan pengikut. Bahkan beberapa temannya menjauh. Hutangnya semakin menumpuk, sementara citra dirinya makin buruk. Namun, satu hal pasti, ia tidak akan menyerah begitu saja. Kalau pengadilan tidak berpihak padaku, gumamnya dengan mata merah menyala, aku akan cari cara lain. Arini harus jatuh. Aku bersumpah. Pertarungan hukum baru saja dimulai, tetapi bayangan pertarungan lain yang lebih berbahaya mulai muncul di kejauhan. Hari itu, ruang pengadilan dipenuhi ketegangan yang lebih pekat dari biasanya. Sidang sudah memasuki tahap akhir, di mana hakim akan meninjau bukti-bukti terakhir sebelum memberikan putusan. Kamera wartawan berderet di pintu masuk, sementara sorotan publik semakin tajam mengarah ke kasus ini. Arini duduk dengan tenang di kursinya. Meski jantungnya berdegup kencang, ia berusaha menampilkan wajah tegar. Di sampingnya, Ratna, pengacara andalannya, menatap berkas-berkas dengan penuh konsentrasi. Di seberang ruangan, Rangga duduk dengan wajah gelap. Pagi itu, ia datang dengan ekspresi percaya diri, tetapi semua orang bisa melihat ada kegelisahan di balik matanya. Surya, pengacaranya, tampak lebih waspada dari biasanya. Awal sidang, hakim membuka persidangan dengan suara tegas. Hari ini kita akan mendengarkan bukti tambahan yang diajukan oleh penggugat. Setelah itu, pengadilan akan masuk ke tahap kesimpulan.
Ratna berdiri, menyerahkan sebuah map tebal. Yang mulia, ini adalah bukti transfer terbaru yang berhasil kami lacak melalui bank. Dokumen ini menunjukkan bahwa uang yang diberikan oleh klien saya kepada tergugat memang dicatat sebagai pinjaman dengan tenor 6 bulan. Ada tanda tangan tergugat, serta stempel resmi dari pihak bank. Ruangan mendadak riuh. Rangga menegang. Ia tidak menyangka bukti itu muncul. Dengan cepat, ia menoleh ke arah Surya, yang wajahnya mendadak pucat. Hakim mengangguk, lalu menatap Rangga. Apakah tergugat ingin menanggapi bukti ini? Rangga berdiri, berusaha menguasai diri. Yang mulia, itu tidak benar. Dokumen itu pasti hasil rekayasa. Saya tidak pernah menandatangani perjanjian seperti itu. Ratna tersenyum tipis. Jika tergugat menganggap itu rekayasa, kami siap menghadirkan saksi dari pihak bank untuk menguatkan. Saksi mengejutkan. Hakim memutuskan untuk memanggil saksi dari bank pada sidang yang sama. Tak lama kemudian, seorang pria berjas rapi masuk. Ia memperkenalkan diri sebagai Andri, manajer cabang bank tempat transaksi terjadi. Yang mulia, saya di sini untuk mengonfirmasi bahwa dokumen itu asli. Kami memiliki arsip elektronik dan manual. Tanda tangan serta stempel di perjanjian tersebut adalah valid. Pinjaman itu tercatat resmi atas nama Rangga, dengan jumlah 750 juta rupiah. Ruangan kembali gaduh. Wartawan segera mengetik cepat, melaporkan kejutan besar itu. Arini menunduk. Air matanya menetes pelan. Bukan karena sedih, melainkan lega. Bertahun-tahun ia dituduh hanya istri yang menyusahkan. Kini kebenaran perlahan terungkap. Rangga, di sisi lain, gemetar menahan amarah. Pembohong. Semua ini konspirasi untuk menjatuhkanku. Teriaknya, membuat hakim mengetukkan palu keras-keras. Tenang. Jika tergugat tidak bisa mengendalikan diri, saya akan mengeluarkan Anda dari ruang sidang. Kesaksian tambahan. Ratna kembali maju. Yang mulia, selain saksi dari pihak bank, kami juga menghadirkan saksi lain yang akan memberikan penjelasan tentang pola penipuan tergugat. Saksi ini adalah mantan sekretaris pribadi Rangga. Pintu ruang sidang kembali terbuka. Seorang wanita muda dengan wajah tegang melangkah masuk. Semua mata tertuju padanya. Rangga sontak berdiri, matanya melotot. "Kau!" serunya. Wanita itu menunduk, lalu berkata dengan suara gemetar, "Nama saya Lestari. Saya bekerja sebagai sekretaris pribadi Rangga selama 2 tahun. Dan saya ingin mengatakan bahwa semua hutang yang ditagihkan Arini memang benar adanya. Saya sendiri yang membantu menyiapkan dokumennya." Ruangan bergemuruh. Arini menatap wanita itu dengan mata terbelalak. Ia tidak menyangka ada orang dalam yang berani bersaksi. Selain itu, lanjut Lestari, saya juga tahu bahwa Rangga sering memanipulasi perempuan lain dengan modus serupa. Ia meminjam uang atas nama bisnis, lalu menghilang tanpa membayar. Arini hanyalah salah satu korban terbesar. Hakim mendengarkan dengan seksama. Sementara itu, wajah Rangga semakin merah padam. Ia mencoba membantah, tetapi suaranya tenggelam oleh keributan pengunjung sidang. Bom yang meledak. Ketika suasana mulai mereda, Lestari mengeluarkan sebuah flash disk. Saya masih menyimpan salinan beberapa email dan rekaman percakapan yang menunjukkan bahwa Rangga sengaja mengatur strategi untuk mengambil uang Arini. Semua ini saya serahkan kepada pengadilan. Ratna segera menyerahkan barang bukti itu ke hakim. Setelah dicek secara cepat oleh petugas, hakim mengangguk. Barang bukti ini akan diperiksa lebih lanjut oleh tim ahli forensik digital. Jika valid, maka posisi tergugat semakin berat. Rangga terhuyung di kursinya. Untuk pertama kalinya, keangkuhannya hancur di depan umum. Surya menepuk bahunya, mencoba menenangkan, tapi jelas situasi sudah semakin tak terkendali. Emosi yang memuncak. Arini menatap Rangga dengan sorot mata tajam. Ia tidak berkata sepatah kata pun, tapi tatapannya cukup untuk membuat pria itu merasa terkoyak. Semua orang kini melihat siapa Rangga sebenarnya. Penipu yang bersembunyi di balik jas mahal dan senyum palsu. Hakim mengetuk palu sekali lagi.
Sidang akan ditunda selama 1 minggu untuk memverifikasi bukti digital yang baru diajukan. Setelah itu, pengadilan akan memberikan putusan. Sidang ditutup. Namun, drama di luar ruang pengadilan baru saja dimulai. Setelah sidang, begitu keluar dari ruang sidang, wartawan langsung mengepung Arini. Mikrofon diarahkan padanya. Kamera menyorot wajahnya. Bu Arini, bagaimana perasaan Anda setelah ada saksi baru yang memperkuat gugatan? Apakah benar Rangga punya banyak korban selain Anda? Apakah ini berarti Anda yakin akan menang? Arini hanya tersenyum tipis. Saya percaya kebenaran akan menang. Itu saja. Jawaban singkat itu langsung menjadi headline berita keesokan harinya. Sementara itu, Rangga meninggalkan gedung pengadilan dengan wajah muram. Untuk pertama kalinya, ia tidak berani menatap kamera. Ia hanya berlari kecil menuju mobilnya, diiringi teriakan wartawan yang menghujani dengan pertanyaan pedas. Di dalam mobil, ia membanting pintu keras-keras. Sial! Semua berbalik arah. Siapa yang membocorkan semua ini? Surya hanya bisa terdiam. Ia tahu, dengan bukti sebesar itu, kemungkinan menang sangat kecil. Tekad Arini. Malam itu, Arini duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara malam mengisi dadanya. Aku sudah sejauh ini, gumamnya pelan. Aku tidak akan mundur, apapun yang terjadi. Ratna yang datang menemuinya malam itu tersenyum bangga. Kau luar biasa, Arini. Tidak semua orang punya keberanian sebesar ini. 1 minggu lagi, semuanya akan jelas. Persiapkan dirimu. Arini mengangguk. Meski hatinya lega, ia juga tahu bahwa 1 minggu ke depan akan menjadi ujian terakhir. Rangga pasti tidak akan tinggal diam. Dan di balik ketenangan malam itu, ia bisa merasakan badai besar masih menunggu di depan. Namun satu hal pasti, ia tidak lagi takut. Ia sudah berdiri tegak, dan siap menghadapi apapun. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Gedung pengadilan pagi itu penuh sesak. Kursi pengunjung nyaris tak menyisakan ruang kosong. Para wartawan sudah siap dengan kamera, menanti momen yang akan menjadi penentu kisah panjang antara Arini dan Rangga. Arini datang dengan langkah mantap. Ia mengenakan setelan sederhana berwarna putih gading dengan kerudung biru tua yang menambah kesan anggun. Di sampingnya, Ratna selalu setia mendampingi. Dari sorot matanya, Arini terlihat lebih siap daripada sebelumnya. Di sisi lain, Rangga tampak berbeda dari biasanya. Tidak lagi berjas mewah dengan senyum percaya diri, melainkan hanya mengenakan kemeja kusut dengan wajah murung. Lingkar hitam di matanya jelas terlihat. Seolah seminggu terakhir menggerogoti seluruh kesombongannya. Sidang dibuka. Hakim mengetukkan palu, membuat suasana hening seketika. Hari ini, pengadilan akan membacakan putusan berdasarkan bukti-bukti, kesaksian saksi, serta hasil verifikasi forensik digital dari rekaman yang diajukan pekan lalu. Arini menahan napas. Jantungnya berdegup cepat, tetapi ia berusaha tetap tenang. Hakim melanjutkan, tim forensik menyatakan bahwa dokumen digital berupa rekaman suara dan email antara tergugat dengan pihak ketiga adalah asli dan tidak mengalami manipulasi. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang berbisik, ada yang mengangguk-angguk, bahkan ada yang langsung menatap Rangga dengan tatapan jijik. Hakim melanjutkan dengan suara tegas. Dengan demikian, terbukti bahwa tergugat, Rangga, dengan sengaja meminjam uang dari penggugat, Arini, dengan modus penipuan. Jumlah hutang sebesar 750 juta rupiah sah ditagihkan kepada tergugat. Putusan resmi. Hakim menatap kedua belah pihak. Pengadilan memutuskan tergugat diwajibkan melunasi hutang tersebut beserta bunga sesuai kesepakatan awal. Selain itu, karena terbukti melakukan manipulasi dan tindakan yang merugikan, tergugat juga dikenakan sanksi tambahan berupa denda administrasi. Palu diketukkan keras. Sidang selesai. Ruangan seketika gaduh. Para wartawan berlomba-lomba keluar untuk menyiarkan berita tercepat. Arini menutup mata, membiarkan air mata menetes. Namun kali ini, itu adalah air mata kelegaan.
Semua perjuangannya tidak sia-sia. Ledakan emosi Rangga. Rangga berdiri dengan wajah merah padam. Tidak adil. Semua ini rekayasa. Aku dijebak. Arini, kau puas menghancurkan hidupku. Teriaknya sambil menunjuk Arini. Ratna segera berdiri, melindungi kliennya. Cukup, Pak Rangga. Putusan sudah jelas. Anda hanya mempermalukan diri sendiri. Namun Rangga tidak berhenti. Ia menoleh ke arah wartawan yang masih merekam. Dengar semua. Wanita ini hanya mencari sensasi. Dia ingin aku jatuh karena sudah tidak bisa memiliki aku lagi. Arini menoleh, menatapnya tajam. Untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, ia angkat bicara dengan suara lantang. Rangga, aku tidak pernah ingin memiliki orang yang menjual harga dirinya demi uang. Aku hanya menagih hakku. Dan jika kau merasa hidupmu hancur, itu karena ulahmu sendiri. Silakan orang lain menilai siapa sebenarnya yang miskin, aku yang ditinggalkan tapi bangkit, atau kau yang berusaha terlihat kaya tapi penuh hutang. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Semua mata tertuju pada Arini. Beberapa pengunjung bahkan bertepuk tangan pelan, meski segera dihentikan oleh petugas. Kejutan tambahan. Saat Rangga masih terdiam, tiba-tiba Lestari, mantan sekretarisnya yang pernah bersaksi, berdiri dari bangku pengunjung. Yang mulia, izinkan saya menambahkan sesuatu. Hakim sempat ragu, namun mengangguk. Silakan singkat saja. Lestari mengangkat sebuah map. Selama seminggu ini saya menyerahkan beberapa data tambahan ke penyidik. Ternyata bukan hanya Arini yang menjadi korban. Ada 3 perempuan lain yang pernah ditipu dengan modus serupa. Mereka semua sudah siap melaporkan Rangga secara pidana. Sekali lagi, ruangan gaduh. Rangga hampir jatuh dari kursinya. Wajahnya pucat pasi. Tidak, itu tidak mungkin. Gumamnya, hampir tak terdengar. Hakim menegaskan, jika laporan itu terbukti, maka kasus ini bisa berkembang menjadi perkara pidana. Saya sarankan tergugat menyiapkan diri. Setelah sidang, begitu keluar dari ruang sidang, wartawan kembali menyerbu Arini. Kali ini, wajahnya penuh senyum lega. Bu Arini, apa perasaan Anda setelah menang? Apakah Anda puas dengan putusan hakim? Apa pesan Anda untuk perempuan lain yang mungkin mengalami hal serupa? Arini menjawab dengan tenang. Keadilan mungkin lambat, tapi ia tidak pernah berhenti berjalan. Untuk semua perempuan di luar sana, jangan takut menuntut hakmu. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu hanya karena kau pernah mencintai orang yang salah. Jawaban itu kembali menjadi headline di berbagai media sore itu. Di sisi lain, Rangga meninggalkan gedung dengan langkah gontai. Tidak ada senyum, tidak ada gengsi. Bahkan calon istri barunya, Siska, tidak terlihat mendampinginya. Kabar beredar bahwa keluarga Siska membatalkan pernikahan setelah mendengar keputusan sidang. Kemenangan sejati. Malam itu, Arini menggelar doa syukuran kecil di rumahnya. Tidak mewah, hanya keluarga dan sahabat terdekat yang hadir. Aku bangga padamu, Rin, kata Ratna sambil memeluknya. Kau membuktikan bahwa tidak ada yang lebih kuat dari perempuan yang tersakiti tapi tetap berdiri tegak. Arini tersenyum. Aku tidak sendiri. Erate. Kau, keluargaku. Semua orang yang percaya padaku, kalianlah yang membuatku bisa sampai di sini. Di dalam hati, ia sadar, kemenangan sejati bukan sekadar soal uang yang akan kembali atau nama baik yang dipulihkan. Kemenangan sejati adalah keberanian untuk melawan, berdiri, dan tidak lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Penutup. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang Rangga semakin tenggelam. Proses hukum pidana yang menjeratnya membuat namanya lenyap dari lingkaran bisnis dan pergaulan. Semua orang yang dulu mengaguminya berbalik arah. Sementara itu, Arini perlahan membangun hidup baru. Ia fokus pada usaha kecilnya yang semakin berkembang. Wajahnya kembali memancarkan kebahagiaan. Bukan karena pria, bukan karena harta, tapi karena ia akhirnya menemukan kembali harga dirinya. Dalam sebuah wawancara khusus di televisi, ia menutup dengan satu kalimat yang membekas di hati banyak orang.
Silakan ambil mantanku yang miskin. Aku tidak butuh lagi. Yang kubutuhkan hanyalah kedamaian, dan itu kini sudah kembali padaku.